Anda. Hormati saksi saya. Saya menghargai Anda menghargai saya. Ya, pemirsa, Anda kembali lagi menyaksikan Breaking News Misteri Kematian Mirna dan kita masih berdialog bersama dengan Pak Suparji Ahmad, pakar hukum pidana dari Universitas Al-Azhar. Pak Suparji, kalau tadi di pertanyaan saya di segmen sebelumnya begitu ya, menanyakan terhadap untuk saksi ahli begitu yang dihadirkan oleh kuasa hukum, ini adalah ahli-ahli yang mengungkapkan pendapatnya kepada kasus ini sesuai dengan keilmuannya, tapi tidak mengomentari kasus. Nah, ini semestinya seperti apa sih Pak Suparji? Ya, bahwa ahli ketika memberikan keterangan di dalam persidangan itu diawali dengan sumpah terlebih dahulu, kemudian diawali dengan apakah yang bersangkutan kenal dengan terdakwa, kemudian apakah sudah memahami perkaranya dan lain sebagainya. Dan kemudian sumpah itu dimaksudkan agar keterangan yang disampaikan itu betul-betul berdasarkan kejujuran, berdasarkan keyakinan, dan kemudian apa sebetulnya yang harus disampaikan di dalam persidangan itu adalah sebuah pendapat, adalah suatu pendapat atas dasar pengetahuan yang dimiliki berdasarkan dengan pertanyaan-pertanyaan apakah yang diajukan oleh penasihat hukum, apakah oleh jaksa penuntut umum atau oleh majelis hakim. Yang dikeluarkan oleh ahli adalah suatu pendapat. Adalah suatu pendapat yang diharapkan bisa memberikan suatu keterangan yang sejelas-jelasnya atas kasus yang sedang dipersidangkan. Berbeda dengan apa porsi dari seorang ahli saksi fakta misalnya. Jadi berdasarkan ketentuan yang ada dalam KUHP tersebut, maka apa yang disampaikan oleh ahli itu tidak mengomentari pada kasus, tidak mengomentari pada pokok perkara, apalagi kemudian menyimpulkan atas kasus tersebut atau menyimpulkan seorang terdakwa tersebut salah atau tidak. Karena baik hakim, jaksa penuntut umum, maupun penasihat hukum, semuanya adalah mengedepankan asas praduga tidak bersalah kepada terdakwa tersebut. Oleh karena itu, maka pertanyaan ataupun jawaban-jawaban yang dimukakan oleh seorang ahli itu betul-betul tidak masuk pada perkara yang sedang dipersidangkan, karena kalau sudah masuk pada perkara yang disidangkan itu, maka dia akan berubah menjadi saksi fakta, yaitu menyampaikan berdasarkan apa yang diketahui, apa yang dilihat, dan apa yang dilakukan sendiri, tetapi dia adalah berdasarkan apa yang dipelajari, apa yang diajarkan selama ini, apa yang diteliti selama ini, atau kemudian berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya. Itulah sebetulnya porsi dari seorang ahli di dalam proses pemeriksaan, baik dalam penyidikan maupun dalam pembuktian di dalam pengadilan. Baik, dan kemarin juga kita lihat begitu ya, untuk ahli ini ada sejumlah pertanyaan dari JPU dan juga dijawab sesuai dengan keahlian yang dimiliki oleh ahli tersebut. Menurut Anda dari pertanyaan dari JPU dan juga jawaban dari ahli, apakah ini sudah cukup begitu, jawaban dari ahli ini sudah cukup kompeten untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan JPU? Ya, pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan oleh jaksa penuntut umum misalnya, ada sebagian yang sudah dijawab sesuai dengan kompetensinya, ada kemudian sebagian yang tidak dijawab karena mungkin di luar kompetensinya. Tetapi kemudian yang perlu dikoreksi juga adalah keberadaan dari jaksa penuntut umum dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Mestinya pertanyaan-pertanyaan itu tidak masuk pada pokok perkara. Kalau kemudian masuk pada pokok perkara, mestinya majelis hakim mengingatkan atau ahli yang bersangkutan tidak mau memberikan jawaban. Karena memang itu tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki, tidak sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Jadi poin pertamanya adalah kita berharap jaksa penuntut umum, kemudian penasihat hukum, hakim, masing-masing menjalankan fungsi dan perannya sesuai dengan porsinya secara maksimal. Agar kemudian persidangan ini berjalan dengan baik. Dalam arti misalnya pertanyaan-pertanyaan itu harus diajukan berdasarkan proporsionalitasnya masing-masing. Pertanyaan kepada ahli ya mestinya berdasarkan pengetahuan dan pengalaman. Kemudian yang kedua adalah ini juga menjadi koreksi, terlepas apakah itu benar atau tidak. Kita dengar ada pelaporan dari kelompok masyarakat kepada
jaksa penuntut umum misalnya, tim JPU ini yang katanya ada pelanggaran-pelanggaran kemudian dilaporkan di Komisi Kejaksaan. Ini menunjukkan koreksi publik dalam persidangan ini sangat-sangat tinggi sekali, oleh karena itu adalah harus menjadi perhatian semua pihak yang ada di dalam persidangan ini. Kemudian yang ketiga, kita berharap bahwa majelis hakim ini betul-betul ya berada dalam posisi yang netral, betul-betul dalam posisi yang independen, yang kemudian menjalankan, mengingatkan kepada misalnya jaksa penuntut umum misalnya tidak tepat, atau penasihat hukum tidak tepat, atau kemudian ahli tidak tepat dalam memberikan jawaban atau tidak proporsional dalam menjawab misalnya. Misalnya hakim bisa menegur seorang ahli, misalnya dia ahli psikologi, tetapi diajukan suatu pertanyaan dengan kriminologi misalnya. Nah, seandainya ahli psikologi mau menjawab pengetahuan kriminologi, maka mestinya hakim menjelaskan saudara ini dihadirkan sebagai ahli psikologi atau kriminologi, seandainya juga menjawab. Jadi bisa diingatkan saja oleh majelis hakim itu dengan harapan semua berada pada posisinya itu. Gitu. Baik, semuanya berada pada posisinya masing-masing sesuai dengan porsi masing-masing juga begitu ya. Tapi kalau Anda lihat begitu Pak Suparji, apakah porsi hukum gitu dari hakim untuk jalannya persidangan ini apakah memang sudah sesuai atau memang ada yang terlihat seolah tidak netral? Ya, kalau kita amati ya netralitas dari putusan hakim kan belum kelihatan, karena memang belum ada putusan. Tetapi paling tidak dalam mengelola persidangan ini memang sejauh ini masih kita hormati netralitasnya. Dan itu kita harapkan bisa terjaga dengan baik dan kemudian bisa memberikan ya kepemimpinan yang ideal, paling tidak ditunjukkan dengan semuanya dapat berjalan ya dengan fungsinya masing-masing. Maksud saya adalah agar persidangan ini produktif, agar persidangan ini tidak bertele-tele, agar persidangan ini betul-betul mencerahkan masyarakat, memberikan keadilan bagi terdakwa, memberikan keadilan bagi keluarga korban, itu diatur, dikelola agar seefisien mungkin. Jangan sampai kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan, ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak proporsional. Itu majelis hakim memiliki kewenangan untuk mengingatkan. Netralitas masih kita apresiasi, tetapi kemudian mungkin hakim tidak terlalu kuat dalam mencegah arus yang ada dalam persidangan ini. Maksud saya adalah hakim terlalu mengikuti arus dalam persidangan ini, karena misalnya jaksa penuntut umum pengen menghadirkan saksi fakta sekian, saksi ahli sekian dan sebagainya. Semuanya dituruti, demikian pula penasihat hukum juga dituruti. Dengan demikian akhirnya persidangan ini sampai ke 22 ini. Mestinya ya itu memang hak dari kedua belah pihak, tetapi juga hakim punya kewenangan untuk mengingatkan kira-kira ini relevan atau tidak, kira-kira ini bisa mencerahkan persoalan atau tidak, ini bisa membantu hakim dalam memutuskan atau tidak, karena ahli saksi yang dihadirkan itu sebetulnya kan pada konteks untuk membantu hakim memutuskan persoalan yang sedang ditangani itu. Jadi hakim memerlukan keterangan-keterangan, hakim memerlukan kesaksian-kesaksian agar memperoleh kebenaran, agar memperoleh keyakinan, agar bisa melahirkan keadilan bagi terdakwa yang ada dalam persidangan itu. Baik, jika kita lihat begitu ya dari tadi Anda mengatakan ada sisi harusnya hakim bisa membuat kasus ini seolah tidak bertele-tele, cepat membuat perkara ini terang benderang begitu. Hingga saat ini memangnya masih terkesan bertele-tele dan belum terang benderang menurut Anda? Ya, saya menangkap apa yang ada di masyarakat. Ada suatu pertanyaan yang hampir sama. Kenapa kasus ini begitu lama? Kenapa kasus ini tidak segera putus? Dan kenapa kasus ini kemudian menjadi buyar dan lain sebagainya? Nah, semuanya itu kan sangat tergantung dari majelis hakim. Bagaimana dia mengkondisikan agar persidangan itu betul-betul bisa dipahami oleh pencari keadilan juga oleh masyarakat. Karena masyarakat tidak paham, masyarakat belum semuanya paham kenapa kemudian persidangan ini menjadi begitu lama. Meskipun itu sesungguhnya sesuai dengan hukum acaranya. Maksud saya adalah memang ada kesempatan baik penasihat hukum maupun jaksa penuntut umum untuk menghadirkan ahli-ahli itu. Tetapi kemudian masyarakat tidak terlalu memahami kenapa harus begitu lama, dan ini kemudian mestinya bisa dikelola sedemikian rupa dari awal agar hakim bisa mengambil sebuah keputusan. Mestinya di masa yang akan datang perlu ada semacam sebuah kesepakatan bersama bagaimana persidangan ini bisa dikelola lebih cepat dan lebih murah dan lebih efisien gitu.
Baik, lebih cepat dan lebih efisien begitu ya. Kalau misalkan kemarin ini diberikan sejumlah jatah begitu bagi kuasa hukum dan juga jaksa penuntut umum diberikan jatah-jatah maksimal begitu untuk mengungkap kasus ini dengan mendatangkan ahli agar ini lebih terang benderang dan lain sebagainya. Tapi hingga saat ini kita lihat hingga tinggal 2 lagi begitu jatah dari Iya. kuasa hukum ini untuk menghadirkan ahli-ahlinya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh tim kuasa hukum nih supaya membuat kasus ini lebih terang benderang lagi? Pemirsa, kita akan membahasnya masih dengan Pak Suparji usai jeda. Kami akan segera kembali di Breaking News Misteri Kematian Mirna sesaat lagi.